Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Anak-anak, pada video kali ini Bu Dewi masih membahas bab statistika dengan pokok bahasan yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dinamakan sebagai rataan hitung atau min. Kemudian yang kedua dinamakan median atau nilai tengah. Dan yang ketiga dinamakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk memahami materi ini syaratnya cukup gampang. Kalian harus menguasai operasi hitung pada aljabar. Selanjutnya, setelah menyimak tayangan video kali ini, diharapkan kalian nanti yang pertama yaitu dapat menentukan nilai rataan hitung pada data tunggal, berbobot, dan berkelompok. Yang kedua, dapat menentukan median dari suatu data tunggal maupun berkelompok. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan modus dari suatu data tunggal, berbobot maupun berkelompok. Selanjutnya, mari kita simak materi inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Bu Dewi akan melanjutkan mengenai materi masih bab statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah min atau rataan hitung. Kemudian yang kedua itu adalah median atau nilai tengah. Kemudian yang terakhir atau ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk ukuran pemusatan data yang pertama. Ukuran pemusatan data artinya adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat serta dianggap mewakili seluruh data. Ini adalah pengertian dari pemusatan data. Pemusatan data yang pertama yaitu rataan hitung atau yang disebut dengan min. Simbolnya adalah seperti ini, dibaca adalah X bar, jadi X ada tanda topinya. Rumusnya itu sama dengan sigma X dibagi dengan N, dimana X bar ini adalah rataan hitungnya, kemudian sigma X adalah jumlah data, sedangkan N ini adalah banyaknya data. Baiklah, untuk lebih memahamkan rumus ini kalian bisa perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Cukup gampang caranya, yaitu kita ingat tadi rumus dari rataan hitung yaitu X bar sama dengan sigma X atau jumlah dari data ini dibagi dengan N, banyaknya data. Di sini untuk datanya ada 5. Kemudian untuk jumlah datanya tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, sehingga hasil rataan hitungnya ketemu sama dengan 4. Jelas ya anak-anak? Berikutnya, untuk data berbobot, ini rataan hitungnya, kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma F kali X dibagi dengan sigma F.
Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini. Berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping. Rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah titik-titik. Jadi ini adalah data berat paket yang tercatat selama 1 minggu. Berat 5 frekuensinya 6, berat 6 8, berat 7 frekuensinya 12, berat 8 frekuensinya 4. Jelas. Di sini kita akan menghitung rata-rata berat paket. Ini termasuk data berbobot. Kita tulis lagi untuk beratnya tadi dengan frekuensinya, kemudian kita hitung ternyata jumlah frekuensinya adalah 30. Maka berat ini dinyatakan sebagai X-nya, untuk frekuensi sebagai F-nya. Kita butuh F kali X, berarti 5 kali 6 untuk data yang pertama. Data yang kedua 6 kali 8 48. Data yang ketiga 7 kali 12 84. Kemudian data yang keempat adalah 8 kali 4 32. Kalau kita total jumlahnya untuk Fx ini adalah 194. Berikutnya kita tinggal gunakan rumus tadi untuk rataan hitung data berbobot. Rumusnya adalah sigma Fx per sigma F. Sigma Fx nya ini sudah dihitung 194, untuk sigma F nya 30, sehingga rataan hitungnya ketemu 6,47. Jelas ya anak-anak? Kalau belum jelas bisa disimak ulang penjelasan dari Bu Dewi. Terakhir, jadi rata-rata berat paket selama 1 minggu tadi sebesar 6,47 kg. Berikutnya masih tentang rataan hitung, tetapi untuk data berkelompok. Ada 2 cara untuk menghitungnya. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan X bar sama dengan sigma F kali X dibagi dengan sigma F. Dengan X ini adalah nilai tengah. Coba diperhatikan ya. Agar lebih jelasnya, kalian simak contoh berikut ini. Tentukan min nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel di samping ini. Ini tabelnya. Nilai antara 3 sampai 4, frekuensinya 2, 5 sampai 6, 4, 7 sampai 8, 8, 9 sampai 10, 6. Kalau ditotal sesuai dengan yang diketahui di soal, frekuensinya jumlahnya sama dengan 20. Langkah-langkah untuk menghitung rataan hitung dengan menggunakan rataan hitung untuk data berkelompok itu, yang pertama kita tentukan dulu X atau nilai tengahnya. Berarti kita cari X yang pertama, yaitu dari sini 3 sampai 4. Berarti nilai tengah ini berarti 4 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 3,5. Berikutnya untuk X yang kedua, nilai tengah pada kelas yang kedua 5 ditambah 6 dibagi 2, 5,5. Kemudian kelas ketiga 7 tambah 8 dibagi 2, 7,5. Kelas yang terakhir 9 tambah 10 dibagi 2, nilai tengahnya adalah 9,5. Fx berarti tinggal kita kalikan F ini dengan X masing-masing. Untuk kelas pertama 7, kelas kedua 22, kelas ketiga 60,
kelas keempat itu 57. Dijumlahkan, jumlahnya ketemu 146. Berikutnya kita akan menghitung X barnya. Rumusnya tadi masih ingat, sigma Fx per F. Jadi 146 per 20. Hasilnya adalah 7,3. Mudah ya anak-anak. Berikutnya kita akan bahas ukuran pemusatan data, masih tentang min tetapi dengan cara yang lain. Jadi ada dua rumus yang berbeda, masih min untuk data berkelompok. Kita gunakan di sini rataan sementara. Ini khusus untuk soal-soal tertentu. X bar rumusnya sama dengan X0 ditambah sigma Fd per F, di mana X0 ini adalah rata-rata sementara, D itu sama dengan X dikurangi dengan X0. Lah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Jika rata-rata sementara pada tabel berikut 67, maka nilai rata-rata data tersebut adalah nih. Tabel datanya ada 5 kelas, masing-masing interval ini. Kelas 1 55 sampai 59, frekuensi 4. Diketahui X-nya nilai tengahnya 57. 60 sampai 64, F-nya 10, X-nya 62. Nilai 5 sampai dengan 69, F-nya 17, X-nya 67. Kemudian nilai 70 sampai 74, F-nya 14, X-nya 72. Nilai 75 sampai 79, F-nya 5, X-nya 77. Berikutnya kita akan hitung. Kita tentukan dulu ini. Dari tabel kita tulis lagi. Kemudian berikutnya kita butuh yaitu D dan FD. Ingat rumus tadi yang pertama yaitu untuk min dari data berkelompok dengan menggunakan rataan sementara, itu rumusnya sama dengan X barnya sama dengan X0 ditambah sigma Fd dibagi dengan sigma F. Jadi ini kita butuh D, butuh Fd. Yang ini merupakan kelas rataan sementara tadi. Selanjutnya D tadi dihitung dengan menggunakan rumus X min X0. Dengan X0 di sini diketahui di soal yaitu 67. Sehingga kita bisa hitung D dari kelas yang pertama, X-nya kan 57. Berarti dikurangi 67 hasilnya min 10. Kelas yang kedua X-nya 62. Dikurangi dengan 67 hasilnya adalah min 5. Kelas yang 3 X-nya 67 dikurangi dengan X0 nya 67 hasilnya 0. Kelas yang keempat X-nya 72 dikurangi X0 nya 67 hasilnya 5. Kelas yang kelima atau terakhir X-nya 77 dikurangi X0 67 hasilnya adalah 10. Kemudian kita hitung FD, berarti F kali D, 4 kali min 10, min 40, jelas. 10 kali min 5, min 50, 17 kali 0, 0, 14 kali 5, 70, 5 kali 10, 50. Kalau kita jumlahkan ternyata FD-nya itu jumlahnya sama dengan 30. Kita kembali ke rumus rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara yaitu X0 ditambah sigma FD dibagi dengan sigma F.
67 tadi adalah X0-nya, kemudian sigma FD-nya itu 30, sigma F-nya adalah 50. Sehingga kalau kita hitung, rataan hitungnya ketemu 67,6. Jelas ya anak-anak? Jika belum jelas, simak kembali penjelasan dari Bu Dewi. Berikutnya kita akan membahas ukuran pemusatan